Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga adik-adik sekalian masih bersemangat untuk mempelajari Al-Quran Hadis Ekonomi kali ini. Sebelum kita belajar bersama, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama agar apa yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari ayat ekonomi tentang ijaroh. Dan kali ini saya eh, mengambil Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma, ya abadi istajirhu inna khaira man istajarta qawiyul amin. Pada ayat ini kita mendapatkan dua kata yang mana memiliki kata dasar sama dengan ijaro, yaitu istajirhu dan istajarta, seperti itu. Yang artinya pada ayat ini salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya abi," atau "Ya bapakku," "Hai bapakku, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, orang yang bekerja istajarhu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Karena sesungguhnya ia adalah orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita, dan ia adalah orang kuat lagi dapat dipercaya. Seperti itu. Jadi, kita akan beralih kepada terjemah perkata selanjutnya. Dimulai dari kolats. Kolats ini kan domirnya ada tak taknis ya di situ. Berarti ini dinisbatkan kepada hia atau dia perempuan, yang mana artinya kolats adalah ia berkata. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambillah ia, istajirhu, punya kembali ke dianya. Inna, sesungguhnya khair, paling balik, uh, min, dari istajarta, bekerja kepada kita. Al-qawi adalah orang yang kuat, dan al-amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian apa asbabun nuzul dan tafsir dari ayat ini? Sebenarnya adik-adik sekalian, seperti sebelumnya ya, kita pernah juga membahas kenapa pada umumnya ada ayat-ayat dari Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya, dan salah satunya adalah ayat ini. Namun penafsiran dari ayat ini, para ulama memang sedikit berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ya abadi di situ. Nah, karena banyaknya pandangan ulama tersebut, ada sesuatu pendapat yang paling masyhur yang mengatakan bahwa lelaki yang dimaksud sebagai aba di situ atau ayah di situ adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang mana beliau yang diutus oleh Allah untuk penduduk negeri Madian. Nah, pendapat ini yang paling tenar di kalangan kebanyakan ulama. Nah, ini salah satu yang berpendapat sama seperti Hasan Al-Basri dan lain-lain seperti itu, banyak sekali. Oke. Kemudian salah satu dari kedua putri beliau mengajukan usul terhadap ayahnya ini, terhadap Nabi Syuaib ini. Kemudian ia berkata kepada Nabi Syuaib setelah sampai di rumah, "Ya abi, ya abati, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja untuk kita." Seperti itu. Kemudian eh, ada yang meriwayatkan dari Umar, kemudian Ibnu Abbas atau Syureh Al-Qadi, kemudian Abdul Malik Qutadah, kemudian Muhammad Ibnu Ishaq dan lain sebagainya, yang mana mengatakan ketika salah satu dari wanita itu berkata, kenapa mau dipilih seperti itu, maka dilanjutkan dengan kata eh, Inna man istajarta qawiyul amin. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling baik dan yang paling dapat dipercaya. Qawiyu dapat orang yang paling kuat lagi dipercaya. Kemudian sang ayah Nabi Syuaib ini bertanya, apa sebenarnya faktor yang mendorong
kamu untuk menilai seperti itu?" Kemudian sang putrinya menjawab, "Sesungguhnya ialah seseorang yang bisa mengangkat batu besar, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat batu tersebut, kecuali 10 orang," seperti itu. Itu, salah satu indikasi dari al-qawi, menurut, salah seorang, putrinya yang mengajukan usul tersebut. Kemudian ada satu hal lagi, "Sesungguhnya ketika aku sedang berjalan bersamanya, aku berada di depannya. Namun ia mengatakan kepadaku, 'Berjalanlah kamu di belakangku. Jika aku salah jalan, beritahulah aku dengan lemparan batu kerikil, agar aku mengetahui jalan mana yang harus kutempuh.'" Seperti itu. Jadi memang ini sangat menjaga sekali ya bagaimana seorang wanita diminta untuk berjalan, di belakangnya saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Dan kemudian beliau sangat pandai dengan cara memberikan usulan, untuk melempar batu kerikil apabila, beliau salah jalan, seperti itu. Oleh karena itu, ini masuk pada indikasi, kata al-amin, seperti itu, yang dapat dipercaya tadi, seperti itu. Kemudian ada juga Sufyan Ats-Tsauri, yang mana, beliau meriwayatkan dari Abu Ishaq, kemudian juga dari Abu Ubaidah, kemudian juga dari Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana ada 3 orang yang diungkapkan di dalam hadis itu, eee, yang paling pandai dalam berfirasat. Yang pertama adalah Abu Bakar, ketika beliau berfirasat bahwa Umarlah sebagai penggantinya, dari, Khulafaur Rasyidin. Kemudian istrinya dari Nabi Yusuf yang mengatakan, "Hormatilah kedudukannya," seperti itu. Kemudian dan yang ketiga adalah putri dari Nabi Syuaib ini, yang dijelaskan pada ayat ini, seperti itu. Oke, dan alhamdulillah sampailah kita pada slide terakhir ya. Saya ingin adik-adik sekalian menuliskan lagi secara singkat tafsir dari ayat ini, seperti itu saja. Karena al-ilmu qaidun, mmm, wal kitabatu qaituhu. Sesungguhnya ilmu itu adalah, perumpamaannya seperti binatang, apa ya, yang digembala atau binatang ternak dan, yang mengikatnya adalah talinya, bukulnya ini. Dan oleh karena itu saya ingin, apa yang saya sampaikan terutama pada tafsirnya ini, kalian tulis ulang, kalian resum untuk, eee mengikat ingatan kalian untuk materi ini. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.